Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi hasil persentase dari kehilangan tanaman panen hortikultura. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Faristianti Nurwardani, MP. Dan yang saya banggakan teman-teman yang sekaligus yang menonton video ini. Kenalkan, nama saya Refli Firmansyah. Saya di sini sebagai moderator ataupun pemateri 2. Halo, perkenalkan nama saya Dapa sebagai pemateri 1. Hai, perkenalkan nama saya Isa Parwati, saya sebagai pemateri 2. Hai, perkenalkan nama saya Rini Nurjana dari pemateri 4. Hai, perkenalkan nama saya Anggi Amalia sebagai pemateri 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan dampak persentase kehilangan hasil panen tanaman hortikultura. Kehilangan hasil, berkurangnya jumlah dan mutu sejak panen sampai kepada konsumen. Bentuk seperti susut, bobot busuk, rusak, nilai jual turun. Riset mengatakan pasar tradisional sempat kehilangan 45 minus sampai 55% buah dan sayur. Dampak kepada petani, distribusi pangan terganggu, ketahanan pangan terancam. Nah, di sini ada faktor dan penyebab. Menurut penelitian Ira Mulyawanti dan Esti Asriani tahun 2024, ada beberapa faktor utama penyebab kehilangan hasil adalah yang pertama, ada kerusakan fisik, produk mengalami benturan saat panen, transportasi, ataupun penanganan kasar, sehingga kulit rusak dan mempercepat pembusukan. Yang kedua, ada penyakit dan mikroorganisme, yang dimana jamur dan bakteri cepat menyerang buah dan sayur yang tidak segera dikemas ataupun disimpan dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, tingkat kematangan. Panen terlalu muda membuat produk cepat layu, sedangkan panen terlalu matang mempercepat pembusukan. Yang keempat, teknik panen tidak standar. Minimnya sortir, penggunaan alat panen seadanya, dan penanganan manual meningkatkan risiko kehilangan. Selanjutnya, jenis tanaman dan potensi kehilangan. Nah, tanaman hortikultura terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama, buah-buahan, yaitu mangga, jeruk, dan pisang. Selanjutnya, jenis tanaman dan potensi kehilangan. Nah, tanaman hortikultura terbagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama, buah-buahan. Contohnya seperti mangga, jeruk, pisang, dan tomat. Lebih rentan karena mudah matang dan cepat rusak bila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua yaitu sayuran seperti cabai, kol, dan paprika. Nah, karena lebih mengandung kadar air tinggi sehingga cepat layu, kehilangan bobot, dan mudah busuk. Yang ketiga yaitu tanaman hias. Meskipun tidak dikonsumsi, tetapi rentan kehilangan nilai ekonomi jika layu, rusak, atau warnanya memudar. Nah, contoh penelitian yaitu kehilangan hasil panen paprika jika mencapai 3,55%, terutama akibat penanganan pasca panen yang kurang baik. Lalu ada analisis data kehilangan di Indonesia, yaitu analisis data kehilangan hasil panen hortikultura adalah proses mengumpulkan dan memeriksa data tentang kerugian setelah panen, terutama saat menyimpan dan pengeringan. Lalu tujuannya untuk mencapai penyebab kerugian dan cara menguranginya, supaya hasil panen tetap baik sampai ke konsumen. Analisis data kehilangan di Indonesia. Yang pertama yaitu studi dari Dewi Puspitasari pada tahun 2022 di Jawa Barat, menunjukkan bahwa kehilangan hasil panen sayuran pada cabai dan tomat itu selama distribusi mencapai 15-20%. Nah, penyebabnya yaitu karena penanganan dan penyimpanan kurang baik. Itu ada studi kasus dari Rahmat Hidayat pada tahun 2023 di Sumatera Barat, yaitu kasus dari kentang. Kerugian kentang sebesar 12,5%. Nah, penyebabnya yaitu penyimpanan tanpa pendingin dan transportasi kurang memadai, yaitu kentang akan cepat membusuk. Penanganan pasca panen, fasilitas penyimpanan, dan distribusi yang belum optimal menjadi penyebab utama kehilangan hasil hortikultura di Indonesia. Pemaparan hasil materi kami, mohon maaf jika ada kata salah ataupun kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.